Guys, welcome back to konten review PPPO, di mana hari ini kita bakal ngasih tutorial juga nge-review tentang Trojan bot ya. Nah, mungkin di sini teman-teman kan lagi rame ya memes coin, semua orang trade memes coin right now. Tapi disclaimer, kalau kalian belum pernah trading crypto sama sekali, better kalian pelajari dulu crypto sebelum masuk ke memes coin. Karena memes coin ini salah satu industri yang sangat amat volatile, high risk return, dan gua rasa nggak semua orang bisa masuk industri ini kalau belum paham banyak tentang industri kripto sendiri gitu kan. Nah, basically biasanya kalau teman-teman mau trading meme coin itu jarang atau bahkan nggak dicek teman-teman. Nah, berarti ada namanya centralized exchange kan, Binance, Bybit, Bitget kalau di luar ya. Kalau di lokal tuh ada Indodax, toko kripto, Pintu, Thrift, macam-macam. Nah, mostly yang trading meme coins ini memang nggak akan pakai checks gitu. Biasanya pakai DEX normalnya kan. Normalnya dua itu tuh. Nah, tapi seiring perkembangan zaman memang sekarang makin banyak platform yang memungkinkan kita untuk trading meme coin dengan lebih cepat. Karena memang kalau ngomongin trading memes itu tuh kayak kalian telat semenit atau even 5 menit itu bisa ketinggalan cukup jauh. Jadi emang harus punya satu platform yang memudahkan, simple, dan juga cepat dari segi eksekusi tradingnya. Nah, salah satunya ini ada yang namanya memang Trojan, yang bisa gue katakan gue cukup rekomendasikan lah. Karena memang biasanya awalnya nih alurnya biasanya orang ketika masuk kripto atau memes coin itu bakal dari checks dulu, dia belajar, dia mulai paham tentang DEX, tentang exchange gitu kan, dia mulai paham tentang trading platform yang lain, lalu mulai masuk ke bot. Biasanya kayak Trojan ini bisa gue bilang Telegram bot lah gitu kan, bot yang bisa kita langsung trading di dalam Telegram, jadi nggak perlu buka wallet lagi dan sebagainya gitu kan. Gue pribadi dulu trading dari nol banget, dalam artian gue dari satu central exchange dulu, dari checks, terus main memes coin itu ya dari Bird Eye dulu ya, kalau Solana. Kalau teman-teman tahu Bird Eye, ini tempat kita bisa swap DEX juga gitu kan. Lalu ada juga Poton, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, pernah tahu. Gue pernah pakai Poton juga, cukup cepat, dan dia juga ada botnya juga setahu gue. Tapi pada akhirnya ternyata gue jatuh cinta kepada Trojan bot. Jatuh cinta gak tuh bahasa gue? Karena ini menurut gue simple, seamless, dan cepet. Maksud gue eksekusi trading itu tinggal hitungan detik, lu udah bisa masuk ke salah satu posisi meme coin yang emang pengen lu beli. Nah, gimana caranya gitu kan? Cara cukup simpel. Kalian tuh pertama mungkin kalau lagi nonton video ini ya, kalian bisa klik di deskripsi kita, itu tuh ada link ke Trojan ya. Maxnya kalian punya Telegram ya. Harusnya kalian kalau memang udah paham kripto udah cukup lama dan aware, harusnya pasti punya Telegram harusnya. Nah, pokoknya kalian klik aja link Telegram, link Trojan yang ada di description video ini. Nah, nanti kalian bakal langsung masuk ke sini. Nah, inilah dia bentuk dari Trojan. Nah, ini gue contohin agak kecil aja biar kelihatan kayak dari HP lah ya, karena since gue pakai laptop gitu kan. Bentuknya kayak gini teman-teman, Trojan. Kalian cukup klik link yang ada di deskripsi kita, itu bakal masuk ke sini, tinggal klik start aja. Nah, itu bakal langsung ke generate wallet kalian sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya Trojan ini juga punya wallet sendiri kita gitu, karena bahkan kita bisa punya banyak wallet. Mungkin kita bakal gue jelasin detailnya gitu kan. Tapi basically Trojan ini kalian bisa langsung punya wallet Solana dan Ethereum di sini, dan bisa trade di sini langsung lengkap banget lah. Kalian mau DCA, mau apalagi limit order, copy trade, bahkan itu banyak fitur yang bisa dieksplor yang bakal gue jelasin juga di video kali ini. Nah, kalau kalian masih early banget baru mau masuk meme coin, kayak gue bilang, gue sih nggak merekomendasikan. Tapi kalau kalian masih bingung kayak gimana cara mindahin Solana gue ke sini gitu kan. Jadi basically untuk trading di Trojan kita pakai Solana sebagai ya aset yang kita jual belikan, kita tukar ke meme coin apa Wojak, Popcat dan sebagainya, macam-macam gitu kan. Nah, jadi sebenarnya as simple as kalau kalian masih early banget, kalian cukup pindahin Solana yang kalian punya dari central exchange kalian itu ke wallet Trojan. Ini gue contohin di sini nih ya. Di sini nih ada wallet gue nih. Ini wallet gue. Kalian juga harusnya dapat wallet kayak gini ya. Nah, itu tinggal kalian copy, terus kalian pindahin cara gimana
sebenarnya cukup gampang, mungkin gue singkat aja lah ya. Ini gue contohnya pakai toko kripto lah ya. Jadi kalian tinggal ke akun kalian, terus ke mana namanya, ke penarikan ya kan. Nah setelah masuk ke penarikan, kalian tinggal pilih Solana ya kan, Solana kalian di sini. Terus udah tinggal jaringan Solana, masukin addressnya, masukin jumlahnya berapa yang mau kalian withdraw atau pindahin ke Trojan, masukin nama penerima, alamat tinggal, dan udah kirim. Itu bakal langsung masuk ke Trojan kalian, cukup cepet, nggak lama sih, paling berapa, nggak nyampe semenit kadang-kadang. Jadi kayak gitu. Jadi make sure kalian ya punya aset Solana dulu. Ya cara beli gimana ya, kalian tinggal swap dari USDT atau IDR ke Solana, lalu pindahin Solana kalian ke Trojan bot ini gitu kan. Nah, kita bakal mulai dari awal banget. Jadi ketika kalian klik start ya kan, di sini klik start. Jadi di sini, mungkin gue jelasin dulu lah ya. Jadi di sini bakal banyak pilihan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian klik yang tab 3 ini, ada start, ada buy, ada sell, ada position, setting sebagainya. Tapi basically ketika kalian klik start, itu bakal muncul menu utamanya lah ya. Jadi di sini kalian lihat di sini nih, ada buy, ada sell, ada position, ada limit order, dan macam-macam. Nah, tutorial pertama yang mau gue contohin adalah tentang cara beli satu tokennya. Ini let's say kita di sini udah punya Sol nih, misalnya ada 7 Sol di sini gitu kan. Terus bang, oke, gue mau beli memes coin, gimana cara belinya? As simple as kalian cukup copy kontrak addressnya yang kalian dapat entah dari teman kalian, entah dari grup, komunitas, dari influencer, atau kalian analisa sendiri. Ntar bakal gue jelasin juga cara-cara nyarinya. Terus kalian kopas ke sini. Contoh, ini misalnya nih ada token tadi, ini ada token namanya $1 just buy one worth of this coin. Nah jadi kalian cukup tinggal kopas, masukin ke sini. Ini kan ada ini ya, ada apa namanya nih, CA-nya. Kalian enter. Nah bakal langsung muncul kayak gini. Ada jelas balance-nya berapa, harganya sekarang berapa, market cap-nya berapa, sampai jenis-jenis detail yang lainnya. Nah di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian lihat kan. Ada swap, ada limit, ada dollar cost averaging. Basicnya kalian sebenarnya nggak perlu geser-geser ke limit atau DCA. Utamanya adalah di swap ini. Swap ini adalah ya langsung beli gitu kan. Ada beberapa pilihan di sini, ada 0,1 sol, 1 sol, 3 sol, 5 sol, 10 sol, atau X sol. Nah X sol ini kayak kalian nentuin berapa yang mau kalian beli. Baterai gue mau dead, sial. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa nentuin. Biasanya sih ini bisa disetting juga. Cuma Xsol ini yang ibaratnya kalian masukin sendiri, mau masukin berapa. Misal, ini kan kalau kita klik itu enter sol amount, misalnya 0,005 misalnya nih ya. Set gitu kan. Nah tuh, anjir beneran kebeli cok. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini contoh aja lah tuh, gue beli $1 barang $1 gitu kan, token $1 ini gitu kan. Nah jadi contohnya sesimpel itu. Jadi cukup gampang banget sebenarnya kan. Kayak lu tinggal kopas, langsung klik buy, udah kebeli gitu kan. Nah di bawahnya apa nih? Nah ini ada slippage gitu kan. Slippage yang bisa kalian atur. Kalian mau pakai ini ada 15% sama ada X. Nah gua sih normalnya kadang pakai 2% sebenarnya. Mostly juga kayak execute 2%. Ini nih slippage ini kalau kalian masih awam banget, ini nih kayak cara untuk mempercepat transaksi lah ya. Mungkin secara teknikal cukup panjang ceritanya, cuman once kalian pas buy, ini kan tadi langsung berhasil nih ya, buy sukses tuh. Kalau kadang-kadang ada slippage apa gitu misalnya, atau buy failed, terus-terusan failed, nah mungkin kalian bisa, salah satu opsinya adalah naikin slippage-nya. Cuman jangan kegedean juga. Gue sih biasanya maksimal 5% lah. Slippage itu kalau emang lagi volume besar atau lagi kencang, itu emang mostly bakal susah kebelinya gitu kan, karena kan ini di DEX kan, jadi bakal ngaruh slippage-nya. Jadi itu yang bisa kalian atur, mau 2%, gue sih pakai 2%. Saran gue sih paling gede 5%, jangan sampai greedy sampai 10% lah, kalian nanti bisa kena namanya sandwich attack ke apa, ntar gue jelasin di tengah, karena bakal gue jelasin juga tentang MAV. Nah itu cara belinya gitu kan, cara beli secara langsung swap.
Nah di sini kan ada fitur-fitur lain juga ya, ada limit sama ada DCA. Nah limit ini ibaratnya kalau kalian mungkin mau beli di harga tertentu. Nah ini mungkin kalian-kalian yang udah agak pro atau pernah trading di spot or futures paling harusnya tahu lah tentang limit order gitu kan. Jadi kayak di sini kalian bisa masukin limitnya ini ada based on price, ada based on schedule, sama ada based on migration kalau buat limit. Price ini ya kayak nggak lihat triggered price dan expired dates-nya. Misal kalian di sini mau beli yang ini ya token nggak enak banget nih nyebutnya token $1 anjir, coba kita cek token lain nih contoh. Token apa ya yang enak disebutnya? Cilgai kali, Cilgai. Kita cari CA-nya Cilgai. Nah nih CA-nya Cilgai kita cek ya. Nih sebenarnya CA tuh selalu ada di sini. Kalau gue sih biasanya ngambil di atas ya, tapi depends dari kalian. Nah nih ya, saya contohin. Ini Cilgai. Nah, misal kalian mau limit gitu kan, bang harga udah ketinggian, gue mau beli di harga bawah gitu kan. Nah kalian bisa trigger price, set limit order, terus set si trigger price-nya ini gitu kan. Mau beli di, ini kalian bisa baca, enter trigger price to limit order by, file option are percentage change, sama specific price or market cap gitu kan. Nah kalau main meme coin emang kadang-kadang patokan itu rata-rata market cap. Kayak contoh ini market capnya Cilgai udah 530 anjir 535 juta sih, udah setengah billions. Nah ya misalnya gue mau beli nanti bang kalau dia turun setengah gitu kan, atau di 400 juta kayak gue mau beli lagi deh karena sekarang udah ketinggian misalnya gitu. Karena ini limit order ini juga bisa dipakai kalau kalian bisa analisa ya. Coba kita cek dulu deh, ini udah setinggi apa sih Cilgai ini, udah cukup, dia ada sideways nggak sih? Oke. Ini dia agak tahan di sini sih 0,3. Kayaknya akan keluar dari 0,3 ya, mungkin market capnya setengahnya lah ya. Ya saya targetin 300 juta bang, gue mau beli 300 juta. Ya udah tinggal taruh sini 300 juta, 300 tuaga. Nah ya bakal ke trigger kan tuh, trigger price 300 juta, expired date-nya 2. Jadi dalam artian ya kalau udah lebih dari 2 hari ini limit ordernya expired gitu kan. Kan ya klik create order, ya udah itu bakal jadi otomatis ketika si Cilgai ini hit ke 300 juta turun, nah kalian bisa buy lagi gitu kan. Ini otomatis buy. Atau ini DCA sebenarnya buat orang-orang barbar menurut gue ya, karena menurut gue DCA meme coin itu agak super risky gitu kan. Jadi kalau mau pakai ya di sini kalian bisa cek ada interval, ada duration, min price sama maximal price. Jadi di sini kalian bisa beli suatu meme coin secara berturut-turut, secara rutin gitu kan. Misalnya di sini intervalnya berapa nih? Fat option are hour, day sama minutes gitu kan. Misalnya gue mau beli token ini DCA per hari, sehari sekali gitu kan. Wah gue trust banget sama meme coin ini bang, itu 1 day. Nah dia bakal kayak gini kan, interval 1 day, durationnya apa, misalkan setup gitu kan. Ibaratnya DCA play-nya per berapa hari nih gitu kan. Udah masukin 1 day juga gitu kan. Terus ya udah min price-nya berapa, maksimal price-nya berapa, kalian klik order gitu kan. Itu bakal kalian otomatis men-DCA si Cilgai ini gitu kan. Ya sebenarnya limit sama DCA ini gue jarang pakai ya, karena gue pribadi kalau main meme coin cukup cepet lah ya. Kecuali beberapa emang ada yang gue hold, tapi gue jarang untuk DCA. Jadinya gue jarang banget sih. DCA lebih ke arah, kalau kalian lihat di Twitter kita lah ya, kita kalau DCA tuh di meme coin ini udah big cap biasanya. Sejauh ini kita DCA Popcat, Brad, PP sama Wave dari Agustus kemarin. Kalian kalau mau lihat challenge-nya itu ada di TikTok, ada di Twitter kita, di X kita di paling atas di pin. Itu dari Agustus kita seminggu sekali beli Popcat, beli Brad, beli apalagi tuh PP sama Wave gitu kan. Itu secara rutin. Gue nggak ada CA koin-koin yang under, maksudnya masih di bawah 1B atau di bawah 500 juta gue jarang, karena menurut gue agak beresiko. Jadi gue memang dominan lebih pakainya ya swap normal aja gitu kan. Ngapain pakai DCA. Limit ini biasanya gue pakai kalau emang ada token yang menurut gue punya peluang dan gue nyari harga bawah untuk ngebeli token tersebut. Kayak gitu guys. Nah
Kalau sell, nah kalian sebenarnya juga bisa langsung aja klik yang di sini tuh sell. By the way ini juga nggak harus ya, kalian kalau mau langsung juga bisa kayak gitu sell. Nah kayak gini. Nah di sini bakal kelihatan nih token-token yang kalian masih hold. Nah sini gue banyak yang lagi nyangkut sebenarnya guys ya, karena sekarang tuh meme coin agak lucu sih ya. Jadi kalau kalian perhatiin beberapa meme coin ini metanya ada yang habis ngedump, dia masih punya peluang naik. Ini contoh nih ya, ini CNS bisa dilihat kan sini. Gue bisa cuan lagi dari CNS namanya. Nah ini nih, ini dia udah ngedump anjir, terus tiba-tiba naik lagi, nggak jelas banget. Nah tuh lu lihat kan fuck up banget kayak gini chartnya ya. Jadi gue habis beli CNS buat cuan di sini, gue dari pump fund belinya, terus sudah jadi abu, terus naik lagi. Berapa hari selanjutnya ini tanggal 22 anjir, 21 bahkan ya, 21 November. Terus 21 7 hari 28 ngepam lagi kan. What the fuck gitu. Dan banyak terjadi kayak gini. Ini ngebuat gue kadang ketika trade gue ternyata miss dan gue loss, gue ya udah gue dimin aja gitu kan. Who knows bakal naik lagi gitu kan. Kalau nggak naik ya udah emang lu rugi sebenarnya gitu kan. Trader gue jual sebenarnya, itu pertimbangan gue biasa sih. Atau kalau kalian udah muak banget sama tokennya, kalian klik hide ini nih udah bakal hilang dari portion kalian atau dari ini kalian. Tapi masih ada. Dalam artian di hide itu cuman diumpetin dari apa bahasanya? Dari inilah, dari apa sebutannya? Dari home kalian. Tapi bisa kalian lihat lagi di setting nanti. Jadi kalau mau sell misalnya, kalau mau sell ya udah kalian tinggal klik tokennya gitu kan, misalnya yang apa nih, $1 nih gitu kan. Nah ketika sell nggak jelas dia ngedam anjing 32%, baru gue nge-live baru gue beli kan tadi kan, sudah minus 32%. Ini ada apa dengan $1 minus 35%? Berapa menit itu barusan gue, ada apa, what's wrong dengan $1? Nah yaudah intinya ketika di sini kalian ada sama dengan yang baik tadi, ada swap, ada limit, ada DCA. Limit sama DCA sama yang kayak tadi gue jelasin. Nah ketika jual ada dua cara gue biasanya. Kalau gue pribadi ketika token ini di sini nih ada namanya sell initials, kalian lihat. Ketika token ini udah 100% lebih, gue biasanya bakal sell initials. Sell initial nih ibaratnya jual modal lah. Bisa kalian trade $0,1, 0,1 sol itu around $25, terus naiknya 100% kan berarti jadi 0,2 kan, jadi $50. Gue biasanya disiplin trade gue adalah gue bakal jual initialsnya. Supaya apa? Supaya modal gue aman. Karena nggak ada yang ngejamin ya, banyak banget ada istilah di kita tuh round trip. Jadi lu udah naik kali 2 kali 3 karena lu idealis, wah ini bakal kali 10, jebret tiba-tiba balik ke modal lagi, balik ke 0% lagi, bahkan ada yang malah jadi loss. Itu juga banyak terjadi. Nah, sometimes paling bijaknya itu adalah ketika udah kali 1, kali 2, kali 3 100% atau 200% itu kalian sell aja initials dulu. Kalau lanjut naik rezeki kalian, kalau ternyata ngedam ya udah, at least modal kalian aman. Sebenarnya itu salah satu cara paling aman. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau jual semuanya, ini yang perlu di notes. Jangan pencet, gue nggak tahu kenapa kadang kalau gue klik sell ini nih nggak selalu ke jual semua. Jadi kalau mau aman kalian klik yang X ini, sebenarnya nggak 100% sih ya, kalian klik 100%, nah kalian ini bakal kejual semua langsung. Nah kayak gitu, sell success, ya udah itu bakal udah kejual token gue. Nah jadi make sure, karena banyak yang kejadian dia mencet sell doang tapi nggak ini ya, nggak full execute-nya gitu kan. Jadi kalau saran gue, kalian klik sell terus make sure 100%, nah itu bakal kejual semua langsung. 10 menit 33%. Ini ada apa dengan si $1 ini bro? Gue jadi kepo anjir. Nggak apa-apa banget sih anjir. Ya gitulah pokoknya, kita lihat lah. Ini lagi turun 6%, 5%. Kayak gitulah. Nah, nextnya sebenarnya ada juga cara lain untuk kalian. Kalau gue sih biasanya ngecek posisi. Ini yang paling sering gue cek. Jadi kalau kalian buka position,
Ini bakal keluar posisi-posisi kalian nih. Nih ya, kalian lihat gue lagi nyangkut di Mustard ya kan. Ini gue beli 0,7 anjir. Sekarang sisa 0,2. Ada nil ini masih plus 1%, Quasar, Ovak tuh juga masih Ovak sama Quan ini mah agak gua Ovak sama Mustard lah ya. Emang cukup gua hold ya, nggak tahu kenapa ada conviction tersendiri aja. Nah, kalian bisa cek di sini semua lah di page 2, page 3 ini posisi-posisi kalian nih. Nah, misalnya Uro ada 200%-an, Riff gitu kan. Nah, macam-macam. Ini posisi-posisi kalian. Dan dari sini juga kalian bisa langsung jual actually. Jadi misalnya kayak gini, Uro gue udah terbang tinggi nih gitu kan. Ini Uro udah gue TP 0,3 sih, sisa 0, sisa receh banget sih 0,03. Kalian klik ini juga bisa langsung dijual. Nah kayak gini tadi nih. Ini kalian tinggal klik sell langsung jual. Gue sih biasanya kalau mau nge-sell gue cek dari position dulu sih, karena biar bisa kelihatan percentage-nya. Ya kan ini kan ada percentage-nya nih. Kalau di kalian beli sell, klik sell doang nggak ada percentage-nya, cuman ya harganya sekarang aja gitu kan. Itu adalah salah satu bukan salah satu ya, beberapa fitur sederhana yang bisa kalian coba gitu kan. Nah, terus selain position, di sini ada juga yang menarik adalah di setting. Dimana kalau kalian pikir, aduh trading meme coin mah nggak enak, nggak bisa otomatis, nggak ada auto sell, auto buy, atau salah karena bot sekarang itu canggih-canggih banget guys. Jadi di sini di Trojan bot termasuk ya, itu kalian bisa ngatur buy setting sama sell settingsnya. Nah sebelum kita masuk ke sana, di sini di settingnya ada beberapa button yang mungkin gue mudah sedikit. Yang paling atas ini lebih ke arah V-nya lah ya. Ya semakin kalian gedein ini fast, ada turbo, ada custom supaya lebih cepat aja sama kayak slippage lah. Cuma ini V buat si Trojannya. Terus ada MEV ya, MEV Protect Buy and Sell. Nah ini tadi gue jelasin. Jadi ada di decentralized trading ini di DEX ya, di dunia DEX ini ada istilah sandwich sandwich attack. Jadi ketika kalian execute suatu trading, itu kalian bisa malah harusnya beli di 0,1 misalnya ya, kalian malah kebeli di 0,2. Atau ketika kalian sell, harusnya kalian sell di $1, malah ke sell di $0,5. Kenapa itu bisa terjadi? Itu ada istilahnya sandwich attack. Kalian browsingnya sendiri karena panjang ceritanya kalau dijelasin, tapi basically MEV Protect ini sebenarnya untuk melindungi kalian dari sandwich attack tersebut kayak gitu. Nah di sini ada auto buy auto sell. Nah ini bisa kalian cek di sini kalau kalian klik. Nah di sini kan ada auto sell ya. Ini yang gue pasang, ada auto sell. Nah jadi gue back dulu. Nah di sini dua fitur inilah yang bisa kita bilang yang tadi gue sebutin mirip-mirip trading di platform canggih lah. Jadi kalian bisa set TPSL lah bahasanya ya kan, kalau trading TPSL, auto buy atau auto sell. Nah let's say di sini auto yang di gue sih, gue cuma nyala tuh auto sell doang ya, auto buy nggak ada. Auto sell, nah di sini nih kalian bisa cek ada aktif, ada pause. Nah bisa kalian di sini klik aja new misalnya ya. Nah ini bisa kalian lihat gitu kan, untuk ada di panjang dijelasin tentang set stop loss by clicking TP gitu kan. Nah di sini ada beberapa cara kan, ada swap, limit, all wallet sebagainya. Betul wallet gue banyak sih. Ini contoh wallet satu lah biar gue nggak salah setting nanti nih. Nah gitu. Wallet satu gitu kan. Nah, misalnya di sini kalian mau atur tentang ini tagnya apa nih? Setting example misalnya. Namanya setting example wallet 1 order. Nah, di sini kalian bisa klik add orders ya kan. Nah, di sini ada kelihatan kan take profit sama amount-nya. Nah, di sini kalian atur nih. Kalian klik take profit. Nah di sini kalian baca enter the price change amount time after the buy or even immigration at which execute or your auto sell. Contoh 10% will sell if the price rise by 10%, you buy 30 M will trigger as well 30 menit after you buy. Nah ini adalah contohnya gitu, karena bisa
kalian coba nih, misalnya nih, aduh aku baca banget nih. Jadi contoh misalnya kalian mau jual ketika harganya udah naik 50% misalnya kan, set. Nah, gini. Nah, jadi kalau kayak gini, kayak kalian lihat ya, ini example nih. Min 25% SL with 4 TP target gitu kan. Nah, jadi ini contohnya adalah 25%, 100%, 100%, 50%. Nah, ini take your initials nih. Jadi kalau kalian mau otomatis take initial yang tadi gue jelasin, itu adalah kalau udah kali 2 langsung 50%, kalian bisa coba ini nih. Kalian ambil ketika udah naik 100%, kalian ambil 50% gitu kan. Nah, contoh nih. Di sini kita masukin lagi amount-nya sekarang kan. Enter the percentage of your buy amount or sell when you order triggers. Misal nih, ketika udah naik 50%, lo mau ambil berapa? Misalnya ambil 100%. Nah, kalau setting kayak gini, berarti ketika harga naik 50%, lo bakal otomatis jual sejumlah 100%, kayak gitu. Sebenarnya sayang sih ya. Ini kalau lo mau settingan yang ini ya, settingan sell initials, nah ini bisa kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi setiap naik 100%, lu bakal ambil 50% ya, alias modalnya keambil. Ini otomatis sell initials. Tapi ini coba taruh dulu. Nah betul, sorry, bolak-balik. Ini bisa kalian banyak masukin ya. Misalnya kalau kalian masukin lagi, oh ketika 200%, gua ambil lagi 50% bang. Nggak apa-apa, bebas, silakan aja. Nah, tapi menariknya di sini adalah since it's a bot ya, dan beda dengan checks ya. Kalau bahkan di cek ya, sebenarnya TPSL kalau lagi ngaco-ngaco ya trading suka keseret kan, kalau kalian pernah ngalamin. Nah, di sini sometimes memang nggak ke-execute. Ini mungkin minusnya dari bot lah ya. Gue beberapa kali memang kadang nggak execute kalau volumenya kenceng banget. Kalau untuk token-token yang mungkin udah gede kayak tadi ya, kayak Chilga yang udah menurut gue udah agak di atas lah ya, apalagi Wave dan sebagainya, itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau yang masih volatile, jebret, nah itu sometimes nggak execute. Itu mungkin jeleknya lah ya. Jadi kalian tetap harus mantau-mantau juga gitu. Dan untuk apa namanya caranya juga sama yang tadi nih, auto buy juga sama. Jadi kayak gitu, itu adalah fitur auto sell dan auto buy yang bisa kalian manfaatin untuk meminimalisir resiko yang kalian lakuin. Oh ya, atau kalau tadi kalau kalian mau jualnya pas apa namanya, pas minus ya, misal bang gue mau batas resiko gue adalah rugi 50%. Oh ya udah, lu taruh 50% di sini gitu kan. Set. Terus di amount-nya adalah 100%. Nah, ini berarti ketika lu posisinya adalah, nah kan dia tahu kan berubah kan. Ketika kita tulisnya min, dia jadi SL. Karena tahu itu rugi. Ketika token yang lu beli jebret out of nowhere minus 0%, lu bakal langsung tarik semua aset lu. Itu juga ini cukup oke lah, karena gue pernah nemu salah satu wallet ya yang menurut gue cukup disiplin, dimana dia hampir di semua trade-nya nggak pernah cut loss di bawah 50%. Jadi di 30% dia cut, 50% dia cut, 4% dia cut gitu kan. Dan ya sebenarnya ini depends dari gaya trade kalian sih ya. Kayak kalau kalian lihat gaya trade gue tadi, gue mengabaikan ini ya, gue lebih ke arah karena memang setiap posisi gue memang posisi yang itu udah siap hilang aja gitu kan. Gue sih mostly trade di 0,1, 0,2 gitu kan, tergantung tingkat kepedean yang gue inginkan lah ya dari suatu token tersebut. Tapi biasanya normalnya kalau masih gamble banget gue 0,1 lah paling rendah biasanya. Jadi kalaupun itu hilang ya udah, gue nggak galau, gue nggak nangis, nggak kepikiran, karena emang itu udah gue spare untuk dana gue siap hilang kayak gitu. Terus itu adalah beberapa cara-cara yang bisa kalian lakukan dari buy, sell sampai ke setting yang cukup advance kayak gini. By the way, kalau kalian juga nggak terlalu paham tentang TPSL, it's okay. Ini good to know aja buat kalian supaya mengurangi
resiko ketika kalian trade gitu kan. Nah nextnya pertanyaannya pasti yang akan muncul adalah terus gue tahu CA atau koin yang gue beli dari mana bang. Nah ini yang jadi tricky memang ketika kalian mau memulai trading meme coin gitu kan. Pertama saran gue sih kalian itu bisa belajar analisa on-chain sendiri. Ini tadi yang sempat gue unjukin ya platformnya. GMGN ini menurut gue salah satu platform yang sangat amat terlalu lengkap lah ya menurut gue untuk kita bisa menganalisa segala data yang kita perluin untuk menganalisa apakah this token good or not. Tapi memang ini bakal panjang ceritanya lagi, tapi gue bakal bikin videonya harusnya sih gue upload kayak setelah video ini lah. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian mampir ke YouTube kita lagi, coba cek udah ada belum tutorial GMGN, karena gue bakal jelasin tentang gunain GMGN untuk nge-track wallet kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang juga sekarang tuh tradingnya nge-track wallet. Jadi misal kita cari di Chill Guys siapa yang paling cuan, itu kita track walletnya, apapun yang mereka beli nextnya itu kita ikutin. Jadi kayak copy trade, cuman bahasanya kayak tracking wallet whales lah. Kita bakal gue jelasin lah caranya. Itu pertama. Terus yang kedua, kalian harus cari temen atau komunitas ya. Jadi kayak there's a lot of community, there's a lot of group yang bisa kalian join di luar sana. Tapi please jangan ngasal, karena gue rasa banyak juga grup-grup meme coin baru yang to be honest nggak terlalu good. Mungkin pertama kalian bisa join di CoinFox juga di Telegram, kalian bisa cek di description. Kita juga cukup sering, gue pribadi juga cukup sering nge-call, ngasih CA di sana, token-token yang gue beli apa aja dengan catatan ya do your own risk ya, do your own research, karena ya sekali lagi kayak gue bilang harus return kalau di memes coin. Jadi kalian bisa join di grup CoinFox atau banyak juga grup-grup lain di luar sana yang bisa kalian cek, entah di X, terus ada Telegram, ada macam-macam. Jadi kayak feel free. Cuman memang kalian harus tetap hati-hati setiap join di grup Telegram, karena banyak juga yang menurut gua nggak oke banget lah. Dan juga kenapa harus join komunitas, karena menurut gua supaya kalian nggak lost sendiri lah. Jadi kalau lost tuh ada temennya cuy, kalau nyangkut ada temennya chill. Dan juga supaya mantau pendapat dari orang lain. Itu menariknya kalau kita trading meme coin. Misalnya pada masuk limbo nih, pada masuk limbo gitu kan. Oh ada yang gue TPA udah cukup kayaknya, atau kayak yang si C ngomong well ini baru masuk nih, atau kayak di shield sama. Jadi komunitas itu fungsinya untuk kita bisa gather informasi tentang token tersebut. Jadi lebih menarik aja kalau kita trading dibanding sendirian. Kalau sendirian menurut gue susah sih ya. Karena trading meme coin itu kalian perlu informasi sih. Informasi adalah aset paling mahal ketika kalian trading meme coin. Semakin early informasi kalian dapat, semakin besar peluang kalian bisa cuan. Kayak gitu. Terus ya make sure kalian punya Twitter, kalian juga bisa follow Twitter CoinFox untuk ikutin perkembangan terbaru. Kalian juga bisa ikutin banyak lah kalau influencer ya. Mungkin kalau di lokal yang cukup sering ada Jejo, di luar kayak ada Smokies, ada Subasa, macam-macam lah. Influencer yang bisa kalian ikutin di luar sana. Last dari gue paling notes ya, ini please buat temen-temen jangan main meme coin kalau kalian belum ngerti kripto sama sekali. It's a zero sum game, PVP. Asal kalian bisa jadi 0, walau memang bisa kalau bisa nggak jadi 1000x 100x bisa, tapi juga bisa jadi 0 whatever minus gitu kan. Jadi hati-hati. Terus kedua join komunitas yang tadi gue bilang. Terus ketiga adalah balikin peluru. Ini yang penting juga. Jadi setiap kalian trade kayak tadi lah ya, let's say kalau di gue kan tadi kalian lihat gue ada sekitar 7 sol sekarang. Gue sih nggak merekomendasikan kalian naruh banyak aset di Trojan, since ini adalah bot Telegram, kita nggak ada yang tahu worst case yang terjadi. Menurut gue tempat teraman tetap nyimpen di centralized exchange. Jadi jangan terlalu banyak naruh aset juga di Trojan. Kalau udah cukup banyak withdraw gitu kan. Jadi bagian peluru kayak tadi gue bilang, gue siap trade 0,1. Let's say gue punya 7 sol sekarang, berarti kan setidaknya gue punya 70 kali trade lagi lah. Kalau setiap trade 0,1 gitu kan. Jadi peluru gue banyak gitu. Kalau kalian punya 1 sol ya bisa juga 0,1 atau 0,05 gitu kan. Kalau kalian punya 1 sol dan setiap trade kalian 0,05 kan berarti kalian punya peluang 20 kali trade. Nah,
ya harusnya ada satu lah yang cuan. Nggak, kalau 20-20 nya kalian loss berturut-turut ya something wrong with you or something wrong with the guys you follow itu menurut gue lah ya. Kalau 20 trade loss semua aneh menurut gue. Dan itu keempat, selalu secure initials kayak tadi gue bilang. Terus disiplin, jangan makin gede cuan terus lu gedein lagi risiko lo. Dan ini yang juga sering terjadi teman-teman ya. Let's say lu modal 5 sol atau kebanyakan deh misalnya buat orang awal 1 sol, out of nowhere lu sebulan jadi 5 sol gitu kan, lu untung kali 5. Terus kayak wah biasanya lu trade 0,1 nih, kayak wah gue punya 5 sol sekarang nih, naikin trade gue jadi 0,5 sol atau jadi 1 sol. Tiba-tiba lu naikin trade lu jadi 1 sol, 5 kali trade lo semua udah habis semua duit lo. Nah itu yang sering terjadi, psychology lah, emotional trade yang gua tidak menyarankan untuk lakukan. Jadi stick to the plan aja. Kalau emang lo mampunya 0,1, 0,05 tiap trade, $10, $20 ya duit terus aja. It's okay. Pelan-pelan, yang penting pelan jadi bukit. Gak usah ikut-ikutin orang yang modalnya gede atau apa. Percayalah soon lo bakal bisa di sana juga nanti kayak gitu. Terus ya itu tips kelima adalah P is P yang dari gue ya, dari gue. Profit is profit. Jadi once lu udah secure profit, kayak menurut lu 30% udah cukup nih, gue take profit semuanya jebret, udah lu nggak usah buka chartnya lagi kok saran gue ya, karena suka sakit hati ketika lu buka chartnya lagi dia malah ngepam. Jadi menurut gue udah lu tinggalin koin yang udah lu jual, nggak usah buka-buka lagi. Termasuk kalau udah cut loss juga ya udah, karena kalau lu buka lagi dan dia naik lagi lu makin nangis. Ya syukur-syukur berlawanan ya, ketika lu TP terus malah turun, atau ketika lu cut loss malah makin turun, ya itu good things. Tapi kadang itu bikin kita sangat bete. Jadi menurut gua stick dengan komitmen, prinsip profit is profit. As long as lu profit ya udah, itu rezeki lu segitu gitu kan. Dan terakhir, there's always a bad day, there's always a bad week. Jadi kalau lu trade, gue nggak tahu ini berapa teman-teman gue juga selalu ngerasain, emang ada momen kayak anjir bau banget. Lu ngerti bau gak sih, kayak trading gue bau banget minggu ini, hari ini gitu kan. Jadi ya udah, nggak ada salahnya lu rehat, istirahat sejenak, karena emang trading itu nggak selamanya wangi. Emang ada kadang-kadang market lagi tai banget lah kadang-kadang. Jadi ya udah, rehat sejenak sehari, Netflix-an, nonton, jalan-jalan, lupain trade, karena akan selalu ada peluang di besok hari. Itu yang gue rasain sih. Jadi kayak kalau hari ini lu kehilangan, anjir hari ini anak-anak pada cuan 5x 2x, it's okay, besok ada lagi. Meme gue itu gak ada habisnya anjir, asli. Jadi kayak kalau lu kehilangan momen, it's okay, besok, minggu depan, bulan depan bakal ada another trade yang mungkin bakal jadi big win buat lu. Baik, itu aja sih guys, tutorial Trojan dari gue. Kalian bisa langsung aja klik link Trojan yang ada di description, join di grup kita, follow Twitter supaya kalian bisa tahu dan memantau ya apa aja meme coin yang kita share. Dan sekali lagi, it's not a financial advice. Apapun yang gue share di grup Telegram atau di Twitter, make sure kalian riset juga, is it a good coin or not, kayak gitu. Itu sih guys, paling thank you, see you di video berikutnya.